Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Kemal, NRP 52161153, akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan 4. Sebelumnya, kita akan membahas tentang DNS dan proxy terlebih dahulu. Jadi itu DNS apa sih? Nah, DNS itu tuh merupakan sistem database yang terdistribusi. Digunakan juga untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Nah, bisa dilihat itu adalah sebuah bagan proses bagaimana DNS itu bisa bekerja. Selanjutnya analoginya apa sih? Kita bisa analogikan tuh DNS sebagai pemakaian buku telepon, di mana orang yang kita ingin hubungi berdasarkan nama untuk menghubunginya dan menekan telepon berdasarkan nomor dari buku telepon tersebut. Karena komputer ini biasanya cenderung bekerja berdasarkan angka, seperti yang bisa kita ketahui ada kode binary dan sebagainya. Dan manusia itu lebih cenderung bekerja berdasarkan nama, dalam artian mengkategorikan sesuatu itu pasti ada namanya dan bukan hanya sekedar angka saja. Terus fungsinya apa sih? Jadi itu menerjemahkan nama-nama hostname, nama-nama host ya, menjadi nomor IP ataupun sebaliknya. Jadi nama tersebut bisa mudah diingat oleh pengguna internet. Dan selanjutnya juga dia memberikan suatu informasi tentang suatu host ke seluruh jaringan internet. Dengan demikian, DNS ini memiliki keunggulan yang pastinya mudah karena kita nggak usah direpotkan lagi dan konsisten. IP itu bisa berubah tapi hostnya pasti nggak berubah. Jadi ibarat kata, nah ada contohnya tuh web unsri.ac.id. IP-nya sebelumnya adalah sekian. Nah nanti bisa terjadi perubahan tapi hostname-nya tidak berubah. Dan yang pastinya simple karena kita hanya tinggal mengingat satu nama domain saja. Konsepnya apa sih? Nah, ternyata konsepnya ini tuh bisa dibaratkan lagi tuh dengan struktur file dari sistem operasi Unix gitu kan. Seluruh database digambarkan sebagai sebuah struktur terbalik dari sebuah pohon atau tree, di mana pada puncaknya disebut dengan root node. Nah, setiap node atau titik-titik kecil itu dalam sebuah tree mempunyai keterangan label, misalnya .org, .com, dan lain-lain, yang relatif terhadap puncaknya. Ini bisa dibaratkan dengan relatif path name pada sistem file Unix, yang kira-kiranya seperti ini. Nah, terus bagaimana dengan proxy? Nah, kalau proxy sendiri ini adalah sebuah sistem yang berperan sebagai perantara antara client host dengan server yang ingin diaksesnya. Nah, kita nih bisa menganalogikan proxy ini sebagai perantara. Gimana sih cara kerjanya? Jadi misalkan kita buka Google di internet. Nah, berarti itu komputer yang kita gunakan itu dinamakan sebagai client host. Nah, kemudian halaman web yang kita lihat di monitor itu adalah file HTML yang tersimpan dalam komputer server Google yang ada di internet. Itu artinya kita sebagai klien ingin mengakses server Google. Nah, kalau tanpa proxy, maka mematikan alamat Google itu seketika juga dan dengan tanpa perantara, komputer kita akan mengirimkan request atau permintaan langsung ke komputer server Google. Saat menerima request, maka dengan tanpa perantara, komputer server Google akan mengirimkan balasan berupa halaman web yang kamu lihat di monitor, yaitu halaman awalnya Google ya. Terus gimana kalau pakai proxy nih? Saat kita mengetikkan alamat Google, seketika juga komputer akan mengirimkan request, tapi nggak langsung ke komputer servernya Google, melainkan ke komputer yang berperan sebagai proxy server. Dan saat menerima request itu, server proxy kemudian melanjutkannya ke komputer servernya ke Google, dan sebaliknya. Jadi, intinya bedanya adalah dalam kedua hubungan server dengan klien, itu ada perantaranya. Nah, perantara ini adalah proxy. Oke, setelah kita mengenal sedikit tentang internet proxy server, proxy gateway, dan juga DNS, kita akan mencoba mengaplikasikannya di Ubuntu. Selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan konfigurasi DNS dan proxy jika menggunakan Ubuntu. Nah, di Ubuntu ada namanya bin, itu harus kita install terlebih dahulu. Nah, jika sudah, nanti kita bisa akses konfigurasinya melalui terminal. Salah satu cara mengaksesnya adalah dengan menggunakan semacam teks atau kode editor. Lalu kita akses file konfigurasi yang ada di bin.
Ini adalah kurang lebihnya bentuk dari file konfigurasinya. Dan di sini kita bisa menambahkan beberapa parameter dan sebagainya seputar pengubahan DNS. Dan masih ada file-file lainnya. Cuman kurang lebihnya jika kita ingin mengatur, maka kita akan mengakses menggunakan terminal. Selanjutnya kita akan mengenal Squid. Apa sih itu Squid? Nah, Squid itu jadi sebuah platform berbasis Unix yang dapat digunakan secara umum sebagai proxy server dan web caching ya. Selain itu juga berguna untuk meningkatkan keamanan akses internet dengan melakukan penjaringan konten atau alamat website. Sebelum memahami arti Squid cache, nah baiknya memahami mengenai proxy server dan web cache terlebih dahulu. Itu bisa kita baca-baca lagi. Nah, terus mungkin saya akan menjelaskan sih bagaimana cara kerja Squid. Nah, bisa dilihat ini adalah bagian Squid yang sekiranya adalah semua akses dari pengguna pertama akan diproses oleh Squid. Jika halaman yang sudah ada dalam Squid cache, maka konten akan disajikan langsung dari Squid cache tersebut tanpa harus mengakses langsung ke halaman website tersebut, sehingga juga dapat mengurangi beban kerja server website yang secara nyata berada pada pusat hosting atau cloud hosting atau pada sebuah data center. Yang pada artinya adalah tujuannya adalah menghemat bandwidth dan meningkatkan kecepatan akses internet dari sisi pengguna. Jadi karena internetnya ada internet lokal dan ada internet yang server internasional, jadi server-server luar itu seperti dari Google, YouTube, dan sebagainya itu akan sementara disimpan di server Squid yang berada di Indonesia. Nah, jadi kalau mengakses video YouTube, mereka sebenarnya mengakses server Squid di Indonesia, bukan server di luar. Sehingga itulah mengapa kita terkadang merasa lebih cepat kita mengakses website-website luar. Nah, itu karena ada bantuan dari server Squid. Sekilas memang mirip CDN, tapi Squid Cache memiliki banyak keterbatasan dan skalanya tidak besar CDN. Dan Squid Cache itu lebih mengarah ke teknis proxy sebetulnya. Lalu bagaimana contohnya di kehidupan nyata? Mungkin bisa kita bayangkan dengan misalkan ada sebuah form pendaftaran. Nah, form pendaftaran ini kan bentuknya nggak berubah-berubah. Nah, ketika misalkan ada perlombaan dan orang ada yang mau mendaftar, nah form pendaftaran ini sebelumnya sudah dilipat gandakan di beberapa tempat tertentu dan sudah dicetak banyak. Sehingga nanti ketika ada yang mau mendaftar, tidak perlu kita harus susah mencetaknya dulu karena pasti akan prosesnya lama. Nah, yang sudah ada itu bisa tinggal difotokopi atau mungkin sudah tinggal diserahkan saja. Itu salah satu contohnya. Oke, sekarang kita mencoba mensimulasikan bagaimana cara menggunakan IP tables. Mungkin sebelumnya kita bisa melihat dokumentasi dari IP tables dulu yang kira-kira isinya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencoba meng-view list, kemudian meng-add dan juga meng-remove. Nah, yang pertama kita mencoba view dulu. Nah, ini adalah yang bisa kita view di sini, listnya. Kemudian, misalkan kita mau menginput sesuatu. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana allow SSL setiap koneksi. Jadi bisa kita coba di sini. Input, kita agak besarkan sedikit. Nah, sudah. Kalau mau cek lagi bisa kita lihat di ya. Nah, terlihat ada yang baru. Kemudian jika mau menghapus, tinggal IP tables flush.
Ya, sudah seperti semula lagi dan itulah tadi bagaimana cara menggunakan iptables. Dengan demikian sekian dari penjelasan TP4 pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.